وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Insyaallah Allah yataqabbal. Amin. Insyaallah 80 tahun dosa kita diampuni. Amin. Dicatat ibadah 80 tahun. Amin. Alhamdulillah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Babu fil ubudiyyah. Wa'lam ayyuhal abd al-muttasib bil ubudiyyah wal i'tiraf bil mamlukiyah wa dhulli wal inkisari lil mulkil jabbar lil malikil jabbar anna ba'dal anbiya'i alaihi musallatu wassalam sa'ala rabbuhu tabaraka wa ta'ala aina ajibuka qala tajibuni inda munkasirati qulubuhum min ajli wa ha'ula'i humul lil abid haqqan wa ha'ula'i humul abid haqqan wa anna al-'asi al-mustakir ila Allah aqrabu ila al-maghfirah min at-ta'i al-mustakbir illa man syaa Allah wa anna Allah subhanahu wa niyyan 'an at-ta'ati la tadurru al-ma'siyah kama jaa fi sahih ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala fajril qalbi ala afjaril qalbi rajulin wahidin minkum wa naqasa dhalika minal mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'id wahidin wa sa'aluni fa'atidu kullu insani mas'alatu mana qasa kullu insani mas'alatahu mana qasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-muhitu idza adkhala al-bahr fa kun ibadallahi haqqan fi kulli umuri. La ilaha illallah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab Miftahus Sarair wa Kanzul Jakhair. Miftah itu kunci, Sarair rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia nikmat Allah, rahasia keberkahan, rahasia ridhonya Allah, rahasia wilayah dari wali min awliyaillah. Semua ada rahasia. Di dunia pun banyak rahasia ilmu bisnis, rahasia ilmu ekonomi, ilmu alam. Siapa yang punya kuncinya maka dia dengan mudah untuk mendapatkan keberuntungannya. Hakala kitab ini diberi nama Miftahus Sarair, kunci rahasia-rahasia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang
ditulis oleh Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim Fakhr Wujud yang dijuluki dengan Maula Ina Ziarahul. Insyaallah. Alhamdulillah, yang di Khali di Indonesia ini di beberapa tempat, yang Khali yang terbesar di Dodol di tempat saya Muhsin yang selalu dihadiri oleh guru mulia kita Sayyidi Ahmad. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menghadirinya dan guru mulia kita bisa hadir. Kitab tipis sekali. Berapa lembar itu? Berapa lembar itu kita? 45 lembar, kan masih tipis. Tapi di dalamnya Masya Allah kebaikan dunia akhirat. Beliau sekarang ini dikatakan umurnya sekitar 17-18 tahun. Bisa sudah mengarang kitab kunci semua rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhu wa radha wa nafa'ana bi ulumi wa asrari fid dharain. Amin. Dikatakan oleh beliau dalam kitab bab fil ubudiyah, bab tentang menjadi hamba Allah yang baik. Menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang jujur. Semua hamba Allah. Hatta syaitan hambanya siapa? Siapa yang menciptakan syaitan? Hamba Allah. Orang iblis akan menjadi hamba Allah. Wal kafarah, orang-orang kafir hamba Allah. Tapi mereka hamba Allah yang gak jujur, tidak mengakui kehambaannya, lupa bahwa dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menduakan Allah, tidak mengakui Allah. Ya, mereka menjadi hamba nafas, hamba dunia, hamba kekuasaan. Apa artinya hamba? Azarahu, orang yang lebih mengistimewakan sesuatu, maka dia hamba sesuatu itu. Ketika kita lebih mengutamakan dunia atas perintah Allah, maka kita hamba dunia. Ketika kita lebih mengistimewakan nafas atas larangan Allah, kita hamba nafas. Ketika seseorang lebih mengistimewakan kedudukan, mengejar kedudukan, pangkat, apapun dia lakukan untuk dapat kedudukan itu, maka dia hamba kedudukan. Dan Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul mar'ah, celaka budaknya dunia, celaka budaknya perempuan, celaka. Yang beruntung hanya Abdullah, hanya hambanya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hakikat kehambaan. Kita hamba, kita akui, enggak kita akui. Mau siapa? Enggak ada, semua hamba Allah. Tapi ada yang mengakui hamba Allah, ada yang sok enggak mengakui. Maka beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengajak kita, hendaknya kita betul-betul menjadi hamba Allah al-muttasif bil ubudiyah. Ini sifat kehambaan ini yang ingin beliau Sayyidina Syekh kita dapati ada pada diri kita. Kita hamba, mau nggak mau kita hamba, kita akui nggak kita akui, kita hamba. Tapi yang mahal, yang perlu kita cari sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Di antara sifat kehambaan yaitu al-inkisar wal-i'tiraf
al-i'tiraf, betul-betul mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, wal inkisar, dan betul-betul merasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf dengan keagungan Allah, wal inkisar dengan kehinaan dirinya. Alhamdulillah, dua ini dua sifat hamba berhubungan dengan Sang Khalik. I'tiraf, pengakuan yang hebat bahwa la ilaha illallah, bahwa Allah Malikul Jalal, dan yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Sempurna, yang Maha. Kemudian untuk diri kita al-inkisar, rendah hati di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah, merasa tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa taat sesungguhnya, tidak bisa ibadah sesungguhnya, walaupun banyak taat, banyak ibadah, tetap merasa hina. Karena tidak ada makhluk siapapun dia yang bisa memenuhi hak Allah. Kan? Siapapun dia. La malakun muqarrab, malaikat pun tidak bisa. Wala nabiyyun mursal, nabi pun tidak bisa. Biarkan tenang, jangan ada konsumsi, jangan ada minum. Selesai baru kita minum, makan, supaya kita khusyuk sebentar. Tidak ada yang bisa memenuhi hak Allah. Malaikat, nabi, rasul, hak Allah terlalu agung untuk ditunaikan seorang hamba. Sehingga malaikat, kita tahu, ibadun mukramun la ya'sun, hamba yang mulia, enggak pernah maksiat semenjak diciptakan, ibadah sampai kiamat. Ada yang diciptakan sholat berdiri sampai kiamat. Ada yang diciptakan sujud sampai kiamat. Dia pernah maksiat, melanggar sedikit pun. Hebat, udah menunaikan kewajiban sebagai hamba, sudah memberikan hak Allah, sama sekali belum. Sehingga mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat, dikatakan mereka mengakui itu. Mereka takut sama Allah, seraya berkata, Rabbi ma'arafna haqqa ma'rifatik, wala abadna haqqa ibadatik. Ya Allah, Tuhanku, ampuni, kami sadar tidak bisa mengenal Zat-Mu yang agung sebenarnya, tidak bisa beribadah kepadamu semestinya. Malaikat pengakuannya. Nabi, Rasul, jangan bicara nabi-nabi, lihat tuh pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Subhanaka la athni alaika kama athnaita ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mampu memujimu seperti Engkau memuji Zat-Mu yang agung. Tak mampu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa tidak ada yang mampu memenuhi hak Allah. Maka jangan kita merasa udah ini dibenci. Sifat kehambaan, sifat inkisar, rendah hati, merasa hina, merasa jauh, merasa kurang. Walaupun ibadahnya seperti Nabi, Nabi pun seperti itu, Rasul pun seperti itu, merasa jauh, merasa kurang, mohon maaf, mohon ampun, mohon pertolongan. Nah, gitu saja tanah para alawiyin, para salafun saleh.
Di antara mereka mengatakan, Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku gak punya ibadah, gak punya amal saleh. Semua yang aku lakukan jelek. Padahal ini salah satu yang bicara ini adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulam Tauhid. Beliau mengatakan, beliau amalnya yang tercatat nih 25.000 dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 25.000 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 25.000 zikir ini, 25.000 zikir ini. Qurannya, doanya 8 juz atau lebih, witirnya 8 juz dan lebih. Belum ilmu, belum kitab yang dia karang, belum dakwah ilallah. Hampir 24 jam dipotong istirahat sedikit sekali. Semuanya taat ibadah. Kalau enggak zikir, ilmu, dakwah, kitab, sholat, Quran. Zikir, ilmu, dakwah, kitab, sholat, Quran. Terus waktu belajarnya ya, santri ini tidak ada waktu yang terbuang. Waktu makan pun, dan kalau waktu nih itu kakak adik belajar. Yang kakaknya makan, yang adiknya baca kitab. Sehingga ini sambil makan sambil dengarkan ilmu. Selesai kakaknya makan, adiknya makan, kakaknya baca kitab. Sehingga ketika adiknya makan, kakaknya baca kitab, si adik dengarkan ilmu. Kamar mandi apa Ustaz? Kamar mandi kan gak mungkin. Di kamar mandi, yang satu di dalam kamar mandi hajat, yang satu di luar kamar mandi baca kitab dengan suara keras. Supaya seketika di kamar mandi pun tidak ada waktu kecuali dengarkan ilmu. Ya apa kita santri kita sekarang? Oh, jauh ya. Beliau itu senang membaca ya Allah, ya Allah. Itu udah gak ada hitungannya berapa pun itu kalimat ya Allah, ya Allah. Sehingga beliau wasiat ketika jenazah, beliau meninggal jenazah dari rumahnya ke kubur yang lahat, beliau minta untuk dibacakan zikir ya Allah, ya Allah. Hingga diamalkan wasiatnya. Ketika keluar jenazah, masyarakat membawa jenazahnya ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai di kubur. Ketika Ramadan tiba, ini salah satu di antara sadatana alawiyyin, salah satu aja yang kita ceritakan ini. Dikumpulkan anak istrinya. Wahai anak istriku, sebentar lagi Ramadan. Ya Abah, Ramadan kita perlu menambah amal saleh. Kita perlu menambah baca Quran, kita perlu menambah zikir, kita perlu menambah semua ibadah. Kalau iya Abah, tapi Abah nyesal, Abah nggak bisa nambah lagi. Karena waktu Abah udah penuh, mulai bangun tidur sampai tidur. Sebelum Ramadan udah penuh. Gak ada waktu lagi untuk kita tambah. Abah ingin nambah, tapi gak ada waktu, ya apa caranya? Mungkin ada waktunya ente yang mau dijual apa mau beli. Pelajaran, gak ada yang bisa jual waktunya. Ada yang jual waktu, ambil waktu anak 1 jam, ada. Jadi waktu ente bukan 24 jam, sehari 25 jam, gak ada. Waktu bukan milik kita. Pelajaran, mungkin ada yang jual waktunya, mungkin ada yang waktu nganggur-nganggur tuh. Kalau di hati dia tuh beli bisa jual sama apa mau bayar. Masya Allah, ini orang ini istimewa. Dikasih jam.
Dilihat waktunya itu rapi, dikasih jam oleh seseorang. Untuk apa ini? Dulu masih baru-barunya jam keluar diputar itu, belum ada jam baterai. Ini untuk lebih menertibkan waktu, Habib. Oh, bisa lebih ngatur waktu? Iya, wah, istimewa nih. Kita penting ngatur waktu kita. Nah, waktu itu kalau nggak diatur, terbuang ke waktu. Bang, sehari 2 hari, kok nggak lihat dibawa sama Habib, dilihat jam ini. Ditanya, Habib, gimana jamnya? Kabar, oh jamnya ini, iya. Nggak gerak itu jarumnya mati. Ah, nggak mungkin, Habib, itu jam mahal yang anak kasihkan aku. Ini, oh iya mati. Ini jam baru. Dicoba diputar sama dia. Jalan, diputar terus. Habib, ini jalan. Oh iya jalan. Tadi mati. Oh iya Habib, karena antum nggak muter. Maksudnya ini jam harus antum siapkan waktu 1 menit atau 2 menit untuk muter ini. Katanya ngatur waktu, karena nggak ada waktu 1 menit 2 menit untuk muter ini ambil lagi jam. Waktu untuk muter jam 1 menit itu nggak ada. Ini orang semacam ini, apa katanya? Ya Rabbi, mana amal? Ya Allah, aku gak punya amal. Hah? Siang malam ibadah, siang malam ta'ah, siang malam zikir, siang malam dakwah. Gak punya amal, gak punya amal. Ini yang diinginkan, yang dimaksud oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, al-inkisar. Al-inkisar. Sehebat apapun, tetap kita merasa hina, merasa kecil, merasa tidak memiliki apa-apa. Ini yang dicintai Allah. Allah ingin kita seperti itu. Jangan merasa punya sesuatu. Hingga dikatakan salah satu nabi bertanya kepada Allah, ya Rabb, aina ajiduka? Aku mendapatkan kamu di mana di dunia ini? Artinya bukan mendapatkan Allah seperti kita dapat sesuatu barang ya. Artinya dapat rahmat Allah, dapat pandangan Allah, dapat pengampunan Allah. Ini maksudnya dapat Allah, bukan seperti kita dapat HP, dapat ustaz, kita datangi dia kan, salaman. Ini dapat Allah, maksudnya dapat pengampunan, dapat rahmat, dapat asrar. Aina ajidu? Di mana aku bisa menemukan pengampunan, rahmat dan seterusnya itu? Kata Allah, ajiduni indal muqassirati qulubuhum min ajli. Kamu akan dapatkan aku ketika kamu mendatangi seseorang yang hatinya itu mungkasir min ajli. Dia merasa hina di hadapanku. Dia merasa menjadi hamba yang jelek di hadapanku. Selalu merasa hina, kurang, jauh. Apapun yang dia lakukan. Wa haula'i humul 'abid haqa. Itulah hamba. Dia sadar apapun yang dilakukan oleh hamba tidak bisa memenuhi kewajiban Allah. Kita nggak ada diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita anggota badan. Kemudian Allah mengutus nabinya untuk mengenalkan kita kepada Allah. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita untuk ibadah. Kemudian Allah beri kekuatan taufik untuk ibadah.
Apa yang kita lakukan? Tak ada, semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, semua dari Allah. Nih majelis ini. Apa yang kita lakukan di majelis ini? Semuanya dari Allah. Allah siapkan kita hidup di zaman ini. Allah siapkan Al-Hajj Khairullah Sahibul Bait Barakallahu Fih. Mudah-mudahan Allah berkahi dia dan abahnya dan seluruh penghuni rumah ini dan pekerjaannya. Allah gerakkan hatinya untuk mengundang kita, mengundang antum semua. Kemudian Allah beri kita keinginan untuk hadir. Allah beri kita kekuatan untuk hadir. Apa yang kita lakukan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah ini kita merasa hebat? Malu dong. Apa yang kita lakukan? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang hamba setelah taat dia syukur sama Allah, merasa minnatullah, nikmat Allah tambah besar yang harus dia syukuri. Tambah ibadah lagi, merasa nikmat Allah lebih besar lagi yang harus dia syukuri lagi. Wa anna al-asi al-mustaqbil ila Allah aqrab ila al-maghfirah min at-ta'il al-mutakabbir. Orang yang maksiat tapi di hatinya penuh dengan inkisar, ya Allah. Habis maksiat dia taubat dan merasa jadi hamba yang hina. Ini orang lebih dekat dengan pengampunan dan rahmat Allah. Karena maksiatnya, hasya, tak mungkin maksiat mengundang rahmat, maksiat mengundang bala, bukan karena maksiatnya, tapi karena inkisarnya ini, merasa hinanya, walaupun setelah dia maksiat. Ini lebih dekat dari pengampunan daripada orang yang habis ibadah kemudian sombong. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, rubba ta'ah turisul rubba ma'siyah turisul dhilla wal inkisar khairun min ta'ah turisul al-kibir atau kama qala. Berapa banyak maksiat, orang setelah maksiat dia merasa hina dan jelek. Ini kebanyakan mukminin setelah maksiat dia nyesal. Ada mukmin, orang mukmin setelah maksiat dia menyesal, dia merasa hina, dia merasa orang yang paling jelek, paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, paling durhaka. Ini walaupun buah dari maksiat tapi bagus nih, inkisar. Ini lebih baik daripada taat tapi membuahkan sombong. Ikhwani, tidak semua ibadah itu hasilnya bagus. Tidak semua ilmu hasilnya bagus. Itu kita ini perlu dengan guru pembimbing, murabbi. Kalau tidak, kita tertipu dengan nafsu dan syaitan. Ilmu syaraf, ilmu mulia, gak ada lebih mulia dari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi berapa banyak sebab punya ilmu membuat orang itu sombong, membuat orang itu congkak, membuat orang itu lebih baik. Ibadah istimewa, kan tujuan kita diciptakan ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi berapa banyak orang habis haji, habis umrah, habis istiqamah, qiyamul lail, merasa hebat karena ilmu saja nggak cukup, ibadah saja nggak cukup, perlu kebersihan hati,
perlu pembimbing untuk meluruskan hati kita, supaya ibadah kita buahnya inkisar. Semakin banyak ilmu, semakin rendah hati, semakin merasa jelek, semakin merasa bodoh, semakin tambah ibadah, semakin merasa hina. Ini baru namanya ibadah. Karena ibadah itu taqarrub ila Allah. Semua amal soleh yang membuat kita semakin dekat dengan Allah itu ibadah. Apapun. Walaupun kita senyum dengan saudara kita, mencium tangan orang tua kita, ibadah. Karena dengan itu kita lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau ibadah, namanya ibadah, casingnya ibadah, tapi membuat kita semakin jauh dari Allah, nilainya bukan ibadah. Walaupun namanya sholat, nilainya bukan ibadah. Walaupun namanya qiyamul lail, nilainya bukan ibadah. Walaupun namanya haji umroh, nilainya bukan ibadah. Kenapa? Karena nggak ada tambah dekat. Buahnya apa? Kalau ibadah pasti buahnya semakin dekat dengan Allah, semakin tawadhu, semakin rendah hati. Tapi kalau buahnya semakin sombong, semakin congkak, semakin merendahkan orang, apapun yang dia lakukan, itu ilmu, itu haji, itu dakwah, itu puasa, nilainya bukan ibadah. Maksiat membuahkan kerendahan hati lebih baik daripada taat membuahkan kesombongan. Bukan berarti maksiat lebih baik dari taat, nggak ada yang ngomong itu. Buahnya ini loh, buahnya. Karena ada orang munafik itu setelah maksiat dia sombong. Habis maksiat masih sombong. Habis berbuat haram masih merasa lebih baik dari yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini munafik. Orang mukmin habis maksiat dia semakin merasa hina. Kenapa? Dikasih alasan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Saleh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membahayakan Allah maksiat hambanya. Maksiat hambanya enggak membahayakan Allah. Maka siapa punya maksiat, jika dia tobat dan menghinakan dirinya di hadapan Allah, Allah ampuni, Allah cintai. Loh, habis maksiat, kenapa? Karena maksiat nggak membahayakan Allah. Kalau orang melanggar perintah kita, kita marah mungkin, walaupun sudah minta maaf, tapi masih kita belum bisa menerima 100%. Kenapa? Karena kita membahayakan kita dirugikan dengan pelanggaran dia. Tapi Allah nggak ada. Demikian juga ketaatan hambanya tidak membuat Allah tambah mulia. Taat itu nikmat dari Allah untuk kita. Syukuri, jangan disombongi. Kalau sombongi, udah Allah murka. Daripada udah taat, cuma habis taat sombong gitu aja, nggak berlaku sama Allah. Karena Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah tidak semakin mulia dengan ibadah kita, seperti Allah tidak hina dengan maksiat kita. Maksiat kita bahayanya sama kita, taat kita kalau diterima manfaatnya kembali kepada kita. Kami membawakan satu hadis yang luar biasa. Ibn Adam, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, kalau kalian semua, manusia pertama sampai manusia terakhir, ditambah dengan jin pertama dan jin terakhir, berapa miliar tuh?
makhluk Allah mungkin triliunan. Ala atqa qalbi rajulin minkum. Semuanya hamba Allah itu manusia dan jin, semuanya takwahnya seperti Nabi Muhammad. Kan yang paling takwa Nabi Muhammad. Ana atqakum billah, kata Nabi, saya yang paling takwa kepada Allah. Semuanya takwanya seperti Nabi Muhammad. Semua makhluk, manusia dan jin dari pertama sampai kiamat. Kata Allah apa? Itu tidak menambah kemuliaanku sedikit pun. Semuanya seperti Nabi Muhammad, takwanya. Tidak membuat aku tambah mulia. Gak ada pengaruhnya itu padaku. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang pertama dan sampai terakhir, jin dan manusia triliunan itu, ala afjadu minkum. Hatinya seperti Fir'aun. Gak ada mukmin, gak ada saleh. Seluruh makhluk Allah ini kafir seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal. Top kan? Apa kata Allah? Tidak mengurangi dari kemuliaanku sedikit pun. Allah Rabbul Alamin gak pengaruh dengan amal hambanya sama sekali. Makanya jangan kita merasa udah berbuat baik. Ketahuilah kalau kita berbuat baik, syukuri itu nikmat Allah. Allah memilih kita untuk ibadah kepada Allah. Jika seseorang dipanggil oleh raja, dipanggil oleh SBY, Prabowo, dipanggil Prabowo ke istana presiden, datang orang ini ke istana presiden, dijamu oleh Prabowo, kasih makan, minum, disambut. Yang pantas berterima kasih siapa? Prabowo, karena orang ini datang, padahal dia awam, gak ada hubungannya sama pemerintah, gak ada keistimewaannya, gak ada jasanya. Atau orang ini yang merasa terhormat diundang masuk istana, dijamu sendiri, disambut. Mana siapa yang patut berterima kasih? Dia kepada presiden. Dia dipilih dari sekian ratus juta manusia ini, rakyat Indonesia dipilih untuk datang ke istana. Pantaskah orang yang ini, presiden, saya telah berbuat baik kepadamu, saya telah memenuhi undanganmu, saya butuh apa sama kamu? Saya ingin membahagiakan kamu aja ke sini. Ini kurang ajar nih hamba. Ini nggak tahu diri nih, dihargai malah ngelunjak. Ini sama-sama manusia. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Artinya mereka para ulama itu ingin kita ini jangan ada sombong. Hamba nggak pantas sombong. Ditutup dengan hadis, kalau kamu manusia pertama dan terakhir, jin dan manusia, makhluk pertama dan terakhir jin dan manusia, kamu ala sa'idin wahid, berdiri di satu tempat, padang apa ya, padang mahsyar tuh, semuanya berdiri di satu tempat di dunia ini. Manusia pertama dan terakhir, berapa ratusan miliar atau triliunan itu, kemudian semuanya minta kepada Allah bareng dengan waktu yang sama, semuanya minta dengan permintaan masing-masing. Bisa dibayangkan permintaannya Nabi, permintaannya aulia, permintaannya sholihin, permintaannya mukminin, permintaannya orang awam, macam-macam permintaan itu. Semua minta dengan permintaannya masing-masing di waktu yang sama, di tempat yang sama. Akan aku mampu memberikan semuanya dengan permintaannya masing-masing.
dan itu tidak mengurangi dari kekayaanku sedikit pun. Masa diminta sedemikian banyak oleh sekian banyak makhluk, gak kurang untuk memahamkan akal kita? Oke lah, kurang. Kan gak mungkin diambil gak kurang. Tapi kurangnya itu seperti air laut, dimasukkan jarum ke air laut, kemudian jarum itu diangkat, tetesan, satu tetes apa itu kan? Kira-kira satu tetes air laut itu berapa persen dari air laut? Jangankan air laut, satu gelas ini aja kalau kita ambil satu tetes, kelihatan kurangnya, bisa presentase? Gak ada. Ya, bagaimana dengan air laut? Inilah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Jangan ada sombong. Hamba tidak pantas sombong. Hamba pantasnya menundukkan kepala. Bimunasabah datangnya guru kita, Guru Bishr al-Hafi. Tak izin mengisahkan Al-Bishr al-Hafi. Ini ada munasabah nyambung dengan pembahasan kita. Ada seseorang namanya dulu Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini kaya raya. Teman-temannya seperti itu, kekayaannya membuat dia lupa sama Allah. Didukung oleh teman-temannya yang jelek, sehingga siang malam dia itu kerjanya tertawa, minum, nyanyi dengan budak-budak, dengan perempuan-perempuan. Kebetulan suatu malam Allah sudah mentakdirkan Bishr al-Hafi menjadi orang mulia. Maka apapun yang dia lakukan pasti akhirnya akan mulia. Karena takdir Allah itu tidak berubah. Allah itu esa dalam takdirnya. Takdirnya satu. Kalau udah ridho. Ala kulli hal. Datang orang saleh melewati depan istana Bishr al-Hafi, mendengar Bishr al-Hafi tertawa-tawa, bunyi musik, bunyi perempuan-perempuan menyanyi, bunyi botol minuman keras. Hati seorang saleh, gimana dakwah ilallah? Enggak harus teriak-teriak pidato. Orang yang hatinya nyambung kepada Allah, diamnya aja udah membuat orang sadar. Nah, kita perlu belajar dakwah. Seorang dai jika hatinya nyambung ke Allah, enggak perlu banyak bicara, enggak perlu banyak penjelasan. Allah yang memberi hidayah. Sekarang kan enggak teriak-teriak, ngamuk sana, ngamuk sini, ngaji sana, ngaji sini, hidayah enggak tambah turun, umat tambah ruwet. Diketok pintunya sama seorang saleh di rumahnya. Ketokan orang saleh ini langsung menyentuh hatinya Bishr al-Hafi. Ketokan juga orang ngetok biasa, tapi subhanallah hidayah. Orang niatnya bagus, orang nyambung sama Allah. Ketokan pintunya membuat si Bishr al-Hafi itu kaget. Mulai hidayah dulu. Dengar ceramah enggak, hadis Nabi enggak ada, nasihat enggak ada, bunyi ketokan pintu. Aulia, cepet siapa? Ngomong sama budanya, dibuka sama budanya. Dilihat penampilannya, penampilan ustadz miskin ini. Ustadz masih miskin lagi. Ini pasti bukan temannya Sayyidi, bukan teman tuan anak ini. Teman tuan anak kaya pakai dasi. Ini ustadz miskin. Ini bukan teman. Kalau mau minta ini. Ada apa Pak? Mau tanya apa? Pemilik rumah ini abad atau hur, seorang hamba atau orang merdeka?
dimaksud orang soleh ini haqqul ubudiyah. Hah? Dipikir menghina, kata sama Buddha ini. Kau bilang tuanku Buddha? Dengar ya, tuanku itu Hur ibn Hur ukhruj. Tuanku itu orang merdeka, anaknya orang merdeka, anaknya orang merdeka. Gak pernah ada budak di kakek-kakeknya. Keluar kamu, kurang ajar. Senyum. Tahu kalau dia berbuat semua ini, lupa, tertawa, maksiat, karena dia merasa merdeka. Kalau dia tahu dia hamba, kan mungkin seperti itu. Udah ditinggal. Dipanggil sama Bishr Hafid. Sini. Gak seperti biasanya. Siapa? Oh, orang salah. Udah selesai biasanya. Ini udah hidayah. Ada apa? Orang gak waras. Apa yang dia katakan? Maaf, tidak pantas saya ucapkan. Enggak, ada apa? Apa yang dia ucapkan? Masa Sayyidi tuanku, dia tanya pemilik rumah ini budak atau merdeka? Hah? Budak atau merdeka? Saya marah sama dia. Saya katakan, Bishr Hafid sibuk dengan ucapan si orang tadi itu, budak atau merdeka, budak atau merdeka. Terus ada di pikirannya, budak atau merdeka, budak atau merdeka. Kemana orang itu? Berjalan ke arah sana. Lari dia, nggak sempat pakai sandal. Ada Hafi itu dalam bahasa Arab artinya orang yang nggak pakai sandal. Nah, guru pakai sandal. Hafi itu orang namanya Bishr. Al-Hafi orang yang nggak pakai sandal. Kenapa nggak pakai sandal? Dia takut kehilangan orang itu, sehingga dia lari dari rumahnya mengejar orang itu sampai nggak sempat pakai sandal. Dijumpai di tengah jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat si orang saleh ini, wajah udah dapat hidayah. Nggak repot ya. Aulia nggak repot ya, dakwahnya nggak repot, teriak-teriak. Dilihat wajah udah dapat hidayah. Alhamdulillah. Kamu tadi yang di rumah? Iya. Kalau boleh tahu apa yang kau tanyakan tadi? Kau bisa ulangi lagi. Kalau saya tanya, pemilik istana ini, rumah ini, dia budak atau merdeka? Dijawab oleh pembantumu dengan emosi, merdeka, anak yang merdeka. Saya katakan, saya tahu. Kalau dia merasa budak, hamba, nggak mungkin dia seperti ini. Ini perilaku orang yang merasa merdeka. Kalau dia sadar dia budak Allah, nggak mungkin dia seperti ini. Murjadah, mana tangan? Saya taubat sama Allah, dan saya ini abd, ibn abd. Saya budak Allah, anak budak Allah, dan saya taubat sama Allah mulai sekarang. Alhamdulillah, arafta farzak. Udah tahu kamu hamba, lazimi sebagai hamba. Jangan menentang perintah penciptamu. Jangan lupa sama penciptamu. Jangan sombong, hamba sombong gak pantas. Jangan coba. Dari situlah berubahlah Bishr Hafid menjadi aulia salihin, sehingga kita kan disebut namanya turun rahmat. Disebut namanya turun sakinah dalam hati kita. Beliau pernah ditanya, kenapa kok nggak pakai sandal? Ya Syekh, wala ketika saya jalin hubungan harmonis dengan Allah, artinya ketika saya taubat kembali ke Allah, waktu itu saya nggak pakai sandal, kan nggak sempat ya, pakai sandal, dia lari ngejar orang soleh itu. Maka saya ingin mengenang kejadian itulah, kejadiannya waktu paling indah dalam hidup saya. Waktu itu saya kan pakai sandal,
Maka saya ingin selalu mensyukuri nikmat itu dan mengenang keadaan itu sehingga dia nggak pernah pakai sandal. Ya jangan ditiru nggak pakai sandalnya. Jangan ditiru nggak pakai sandalnya. Kata ini kisah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat ubudiyah, ya, nikmat ibadah dan nikmat ubudiyah. Jangan merasa baik, jangan merasa berbuat baik, karena Allah senang itu. Allah nggak senang kita merasa berbuat baik, nggak senang merasa kita ini saya nih mentang-mentang duduk di depan memberikan nasihat. Allah benci kalau saya merasa berbuat baik. Allah senang kalau saya merasa alhamdulillah ya Allah, Kau beri saya hidayah taufik, Kau izinkan lisan ini mengeluarkan kalimat indah, gak pantas mulut yang penuh maksiat, tapi ini nikmat darimu. Allah ingin saya seperti itu. Haji Khairullah, beliau menjadi sebab adanya majelis ini. Kita terima kasih sama beliau, tapi untuk beliau Allah gak senang kalau beliau merasa berbuat baik, merasa udah berbuat, merasa bangga telah berhasil mengumpulkan para guru, para santri, memberi ini, memberi itu. Yang Allah senangi dari Khairullah, Haji Khairullah, dia merasa bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, Kau beri aku nikmat, Kau izinkan guru-guru hadir, Kau izinkan bisa menyambut tamu para santri. Alhamdulillah ya Allah, ini nikmat darimu, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Itu yang Allah senangi. Setelah kita berbuat baik, kita merasa hina di hadapan Allah, merasa malu. Orang seperti kita yang gak pantas ini dijadikan oleh Allah sebab untuk terjadinya nikmat ini. Saya di Habib Umar, kita tahu bagaimana dakwah beliau siang malam, hidupnya semuanya itu dakwah. Apa kata beliau dalam firman-Nya kepada kita? Orang seperti saya diizinkan oleh Allah untuk dakwah, sebetulnya gak pantas. Ini tugasnya Nabi, ini tugasnya Rasul, ini tugasnya Aulia, Salih, sedikit. Tapi Alhamdulillah yang gak pantas ini masih dikasih sama Allah. Hendaknya kita mensyukuri. Ini baru ngajar sedikit, baru tahu jurumiyah, baru tahu pidato, udah merasa kasyaf begitu lagi. Udah merendahkan sana, merendahkan sana, mengaji sana, nyaji sana, dipikir ini ilmu. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu takut sama Allah, tawadhu. Kita lihat aulia salih kebanyakan waktu tawadhu dan diketahui dari wajah-wajah itu. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ibadah dan memberikan kemuliaan kepada kita sifat ubudiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah waktu indah, waktu berkah. Ini andi Haji Khairullah. Kita ucapkan terima kasih sama beliau dan nikmat untuk beliau menjadi sebab terjadinya acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah dan di keberkahan ayahnya Haji siapa? Abdul Hadi. Insyaallah dipanjangkan umur, sehat wal afiat fi taatillah dan keluarga besarnya dan kita semua para orang tua kita, guru kita Bishr Hafi. Masya Allah, mudah-mudahan dapat barakahnya Al-Bishr, Guru Bishr Al-Hafi dan semua awliya as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan bisa kasih dah. Masya Allah. Maaf guru, dengar dari dia. Mukhtasar. Maghrib kurang berapa menit? Setengah jam. Masih ada.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب إني يا ذا الصفات العليا قائم في نور وضيا تحت باب رجا وكبت بذلي فاغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأجدني به وبلغ فؤادي كل ما يتجه بعمرنيا وأجمع الشام في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية أعسدك اقبل في كل أمر قد قصدنا وسد في كل نية ربي فاسلك يا رب بنا سبيل رجال سلكوا تقى طريقا سويا يا رب واهدنا يا رب ربنا لما هديت. هديت سادة العارفين أهل البزية واجعل العلم مقتدانا بالحضن الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلد به الشيطان والنفس والهوى والدنيا